Salam jumpa pendengar dan pemirsa RRI Net Senusantara. Kita berjumpa kembali di obrolan budaya produksi RRI Biak. Kali ini kita akan memperbincangkan salah satu yang menjadi tradisi budaya kekayaan orang Biak adalah Munara Wampasi. Munara Wampasi ini dikenal oleh masyarakat di Biak sebagai salah satu festival dan juga masuk dalam kalender event tahunan Kabupaten Biak Numfor juga secara tingkat nasional. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan lebih banyak tahu ya seperti apa sih Festival Biak Munara Wampasi dan apa saja rangkaian kegiatan yang ada di dalamnya. Ini dia persembahan RRI Biak, tradisi Munara Wampasi asli suku Biak. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini bersama-sama kita sudah hadir Ketua Umum Dewan Kesenian dan Kebudayaan Biak, Bapak Salmon Rumaikeo. Kita biar akrab panggil Mansar saja boleh ya? Siap. Boleh. Mansar Salmon Rumaikeo, apa kabar? Baik-baik. Baik-baik ya. Disapa dulu pendengar dan juga pemirsa se-Indonesia yang sedang menyaksikan saat ini. Salam budaya untuk budaya Nusantara. Salam budaya untuk kawasan Biak dimanapun berada. Luar biasa, Syawi. Oke, kita akan banyak berbincang ini Mansar seputar topik kita. Ini tradisi Munara Wampasi yang merupakan tradisi asli warisan budaya dari orang asli Biak sendiri. Nah, mungkin yang pertama-tama kita perlu mengenal dulu seperti apa tradisi Munara Wampasi yang ada di Biak. Apa istimewanya? Apa yang membuat begitu istimewa dari tradisi Munara Wampasi ini bagi masyarakat Biak? Lalu punya tujuan dan juga makna yang tersirat ini seperti apa? Silakan Mansar. Pandangan orang Biak terhadap musim Wampasi adalah musim penuh berkat. Olehnya, orang Biak di masa lampau melihat bulan Juni dan Juli sebagai puncak dari musim Wampasi itu. Sebenarnya kita bicara Wampasi, maka ikonnya adalah siornya, surutnya air laut. Surutnya air laut ya, baik-baik. Iya. Dan ketika mereka melewati satu musim yang mengganas, yaitu musim Wambarek, itu mereka sedang menantikan musim ini, yaitu musim Wampasi. Maka dalam musim Wampasi, orang Biak bagaimana menyiapkan kebun, menyiapkan peralatan mencari di laut, agar nanti ketika bulan Juni dan Juli sebagai puncak dari musim Wampasi, maka mereka bisa memperoleh hasil yang melimpah. Karena mereka yakini bahwa itu musim di mana Tuhan memberi kelimpahan berkat melalui hutan yang penuh dan lebat akan hasilnya dan laut yang berkepenuhan ikan. Dalam bahasa Biak untuk orang Biak terhadap bulan Juni adalah airami. Airami yang berarti? Ya, artinya ada dedaunan yang sedang membanjiri laut dan membusuk dan menjadi makannya atau pakannya ikan. Sehingga kalau hitungan kalendernya itu bulan Maret adalah musim peralihan dari Wambarek ke musim Wampasi. Orang Biak biasanya melakukan upaya-upaya untuk menikmati musim Wampasi dengan cara mereka melakukan sasi. Atau lebih dikenal lagi orang Biak dengan nama Sasisian Warek. Kalau di bagian laut, berarti Sasisian Warek, Bosen Raswan. Artinya bagaimana melakukan perlindungan terhadap area tertentu sejak bulan Maret, sehingga nanti pada Juni-Juli itu menjadi lumbung ikan atau rumah ikan. Karena Snapmore di sana merupakan salah satu pola yang dipilih untuk bagaimana mereka memperoleh hasil yang banyak dan mereka secara berkeadilan menggunakan atau memanfaatkan area-area yang dilindungi itu untuk memperoleh kesejahteraan secara berkeadilan. Semua hasil itu akan dibagi secara adil dan merata, tetapi juga merupakan pola untuk menghormati akan ciptaan yang Maha Kuasa sebagai matra kebesarannya. Demikian. Baik, ini luar biasa. Berarti arti dari Munara Wampasi sendiri ini adalah musim penuh berkat.
Secara umum sudah dijelaskan ya oleh Mansar Salmon sendiri seperti apa kita untuk bisa mengenal tradisi Munara Wampasi dari suku Biak. Nah, ini terkait dengan prosesi adat yang ada di dalamnya, lalu dengan penyelenggaraan yang dilakukan. Ini seperti apa persiapannya untuk masyarakat suku Biak sendiri mempersiapkan segalanya ya untuk menyambut musim ini sendiri, Mansar? Silakan. Sebagaimana tadi kami sampaikan, orang Biak dibagi dalam 2 wilayah geografis. Untuk masyarakat Biak yang mendiami Biak bagian pesisir, tentu lebih kepada kita bicara soal lautnya. Olehnya, salah satu indikator untuk Munara Wampasi ini dilaksanakan adalah snapmore. Snapmore ya? Ya, mengapa diduga snapmore adalah aktivitas dari upaya perlindungan area laut atau NAPMOR-nya. NAPMOR itu dia lebih kepada bagaimana mengumpulkan bebatuan, tumpukan-tumpukan bebatuan. Olehnya selain NAPMOR ada nama lain yang disebut aker. Biasa saudara-saudara kita dari Biak bagian barat itu lebih kepada nama akernya. Artinya mereka mengumpulkan bebatuan menjadi rumah ikan, lalu dilindungi. Sehingga selama masa perlindungan ini tidak boleh ada aktivitas manusia. Jika ada aktivitas manusia di masa perlindungan, maka tentu ada konsekuensi sosial yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan. Baik. Seperti sanksi sosial begitu ya? Iya. Selain pasti ada tuntutan untuk membayar sebanyak apa yang dianggap dicuri, tetapi juga ada sanksi sosial lain seperti orang Biak paling takut kalau ada sanksi sosial seperti manusia pencuri. Artinya bahwa pelakunya ada di hari ini. Walaupun mungkin hasil curiannya sedikit, tapi ada kata pencuri di sana, suatu hari nanti bukan lagi pelakunya ini punya anak, bahkan cucunya sekalipun melakukan hal yang sama, maka pasti orang akan bilang, kita mau bilang begitu tapi dia bawa dari keturunannya sebagai orang tukang pencuri. Sanksi sosial yang berkepanjangan, dan kita semua pasti tidak menginginkan hal itu terjadi. Sehingga manusia Biak dididik untuk tidak melakukan hal-hal yang melawan kesepakatan kolektif. Baik, luar biasa. Bisa dikatakan ini pendengar juga pemirsa di dalam prosesi adat yang dilakukan ini punya tujuan tetapi juga punya edukasi begitu ya Mansar ya? Benar. Baik. Terkait dengan sanksi sosial yang diberikan, lalu juga tadi sudah dijelaskan ya dengan sasi yang dilakukan di laut. Ini mungkin untuk bahasa lebih sederhananya untuk mudah dimengerti, sasi ini semacam pembatasan wilayah itu ya begitu ya Mansar? Iya. Jadi walaupun laut kita luas, tapi ada area yang kita batasi, sehingga kita lindungi dari aktivitas manusia. Sementara yang tidak dibatasi, silakan digunakan demi kelangsungan hidup. Nah, maksud dari yang dilindungi ini adalah supaya ketika menjadi lumbung ikan dan biota laut lainnya, maka pada saat dibuka, di sana bagaimana manusia diajar untuk menggunakan hasilnya secara adil, dengan tidak merusaki laut berkelebihan, tetapi juga hasilnya nanti dibagi secara merata di warga pemilik kampung itu. Teristimewa ada satu pelayanan di sini yang diminta adalah ketika hasilnya ada, jangan pernah lupakan orang-orang terlemah dalam kampung itu. Mereka harus wajib diberi. Jadi tidak ada yang tidak ada sifat monopoli di sini, betul. Tapi saling melayani. Mengapa semua rentetan ini dilakukan? Karena musim Wampasi adalah musim di mana orang Biak berkumpul dan mengucap syukur, beracara dalam ungkapan syukur. Olehnya di setiap musim ini orang Biak berkenan dan wajib melakukan yang disebut fan nanggi. Artinya bagaimana mereka mempersembahkan hasil bumi ini sebagian kepada Sang Pencipta. Bahkan lebih lagi daripada itu, orang Biak mengundang melalui fan nanggi, mereka mengundang Sang Pencipta untuk
menikmati bagian dari berkat itu. Ya. Itu termasuk di dalam seluruh rangkaian dari Munara Wampasi ini ya, Mansar ya. Nah ini pendengar juga pemirsa, karena Mansar juga sudah menjelaskan tadi ya, ada snapmor, lalu juga ada satu prosesi adat yang dikatakan dengan Fanfananggi ya. Ini mungkin bisa dijelaskan lagi Mansar, selain kedua tradisi tersebut ataupun prosesi adat tersebut yang dilakukan, kira-kira ada apa lagi rangkaian adat yang ada di dalam Munara Wampasi ini? Silakan Mansar. Dari sini orang Biak diminta bahwa mereka yang mendiami Biak bagian pesisir pantai dan mereka yang mendiami Biak bagian pedalaman itu harus melakukan barter yang dikenal dengan sebutan Farabdobek. Mengapa? Karena orang Biak bagian pedalaman rindu menikmati hasil ikan tangkapan dari snapmor atau dari musim Wampasi ini. Karena mereka punya kebun berlimpah hasilnya. Sementara kalau kita ada di pesisir pantai, kita pasti merindukan hasil bumi di darat, maka kita snapmor sehingga dapat hasilnya untuk menukar makanan. Baik. Ya, barter ini dalam tradisi orang Biak biasanya dilakukan di bulan Juni dan Juli antara masyarakat Biak bagian pantai dan pedalaman. Baik. Di dalamnya itu ada pesan edukasi bahwa barter yang dimaksud ini adalah bentuk dan pemenuhan akan rasa kasih sayang, tetapi juga membangun solidaritas antar manusia Biak yang ada di pantai dan pedalaman. Tapi di sana juga sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang melimpah pada 2 bulan ini. Dinikmati bersama, lalu dijadikan dan dibawa ke dalam satu persembahan ibadah yang kita sebut tadi Fananggi. Jadi Fananggi sebenarnya ibadah, konteks ibadah tradisinya orang Biak sejak dahulu sebelum kita disentuh oleh Injil hari ini, katakanlah itu, atau gereja pada hari ini. Orang Biak sudah memahami bahwa ada kekuatan supranatural yang mengatur hidup ini. Orang Biak yakini bahwa ada tanjung, laut itu punya dewa atau faknik dan dihormati. Orang Biak yakini bahwa gunung dan pohon besar, batu-batu besar di pedalaman sana ada penghuninya, ada dewanya. Mereka menghargai dan menghormati. Tetapi lebih daripada itu, orang Biak juga meyakini bahwa ada satu kekuatan supranatural besar, faknik beba, yang mendiami langit atau segmen langit yang orang Biak maknai sebagai sorga. Maka pengakuan atas otoritas tertinggi dari seluruh supranatural adalah Tuhan sang pemilik sorga itu, walaupun agama adat. Olehnya orang Biak tidak heran kalau penerimaan diri terhadap Injil itu cepat sekali. Karena dari adatnya memang sudah dari dulu oleh para leluhur. Nah, melalui semuanya ini, orang Biak dididik untuk menggunakan, mengeksplorasi hasil bumi secara berkeadilan. Karena hasil bumi adalah matra terbesar Sang Pencipta kepada manusia, lebih khusus Biak. Itu pandangan adatnya orang Biak terhadap momentum besar Munara Wampasi. Jadi dilakukan secara sadar, bukan terpaksa. Karena ketika nanti musim Wampasi ini berlalu, orang Biak merasa ketakutan karena dihadapi dengan satu musim yang mengganas, musim Wambarek. Hutan pasti mengalami kekeringan yang luar biasa, laut pasti berkecamuk dengan gelombang, dan itu musim yang paling ditakuti oleh orang Biak. Baik, artinya berkelanjutan dari Munara Wampasi ini ada satu musim yang dinamakan dengan Wambarek. Iya. Ini biasanya di bulan apa menurut kepercayaan dari suku Biak sendiri, Mansar? Karena bulan Maret itu bulan peralihan dari berakhirnya Wambarek, dan kita memasuki persiapan musim Wampasi. Baik. Mengapa bulan Maret? Karena nanti akan dilihat pada bulan Maret itu laut kepenuhan burung-burung camar, baik yang putih maupun yang hitam, pertanda bahwa ikan sedang memasuki pesisir laut Biak dalam jumlah yang tidak bisa dihitung. Sehingga para nelayan
ketika upaya ke laut untuk mencari, pasti perahu mereka itu berkepenuhan. Kebanjiran ikan di pasar itu hal yang wajar di musim ini. Dan kita pasti melihatnya pada bulan Maret. Bulan di mana peralihan mengakhiri musim Wambarek dan memasuki musim Wampasi. Nanti musim Wampasi ini akan berakhir pada akhir bulan Agustus. Agustus ya. Dan puncak dari Wambarek itu ada di bulan November, di mana orang Biak yakini bahwa sang naga pemilik laut sedang mengebas ekornya dan laut menjadi ngamuk. Sehingga sudah kita di kepulauan-kepulauan biasanya takut pada musim ini sebab untuk ke daratan mencari makan susah. Sudah kita yang ada di pedalaman Biak ketika mau berkebun pasti ada kemarau dan tanah mengalami kekeringan. Nah, olehnya dua musim ini telah membentuk orang Biak untuk tahu menghitung bagaimana mempersiapkan hidup ini. Luar biasa, jadi bisa dikatakan Wambarek ini kalau di kalender perhitungan sekarang ya, ini bisa dibilang mungkin akhir tahun hingga menjelang Maret gitu ya, Mansar ya. Lalu Maret peralihan, lalu kita masuk dengan Wampasi ini ya. Baik, luar biasa. Nah itu dia pendengar juga pemirsa ya, beberapa rangkaian yang ada di dalam Munara Wampasi. Tetapi selain itu apakah ada lagi Mansar yang mungkin bisa di-share ya kepada pendengar juga pemirsa Senusantara, selain 3 prosesi adat tadi, Snapmore dan lain-lain yang sudah dijelaskan, mungkin ada lagi yang dilakukan dalam rangkaian Munara Wampasi ini? Sebenarnya tidak terbatas terhadap 3 prosesi itu tadi, sebab ada proses-proses insidental yang melekat sebagai elemen-elemen pelekat. Baik. Kita lihat beberapa event kita di Menara Wampasi yang ke 1 hingga ke 8 ini biasanya ada Mansorandak, artinya saudara-saudara kita yang bepergian, tapi juga ada Samsom, Manibob, karena Wampasi di Biak ini ikonnya kan siornya, surutnya, dan membuat saudara kita di luar pasti ingin datang dan melihat betapa indahnya Biak. Ukurannya adalah pada musim Wambarek ada bebatuan-bebatuan karang yang tidak pernah nampak di mata kita. Tetapi ketika kita sudah sampai di puncak Wampasinya di bulan Juni-Juli, pasti kita heran melihat kok bebatuan karang laut itu bisa kelihatan. Ini mengundang banyak orang yang datang dan melihat. Dan pasti kita menyambut mereka dengan senang hati karena dari sisi ekonomi mereka datang membawa uangnya ke Biak. Nah, sebagai tuan rumah yang baik di Biak, kita pasti menyambut mereka dengan samsom, penyambutan yang luar biasa. Dari festival Biak Munara Wampasi yang ke-8 ini, kebetulan saya sendiri waktu itu sebagai penggagas di masa kepemimpinan Bapak Yusuf Mulyana Sumarian, kami gagasi ini festival Biak Munara Wampasi dengan ada satu nama yang kami pakai di dalamnya adalah Festival Biak Munara Sior Wampasi, karena ikonnya itu surutnya air, yang memberi tanda herannya. Tapi karena terlalu panjang maka siornya biar kita tinggalkan, karena kita bicara Wampasi berarti kita sudah bicara soal surutnya. Iya, banyak insidental di sana. Yang kita harapkan ke depan ini, para dobek ini, barternya itu bisa dilakukan ke depan oleh panitia festival yang di Biak, agar penyempurnaan daripada festival ini bisa kita penuhi. Kita berharap kalau boleh sampai kepada event ini dijual ke Eropa, kalau boleh. Sampai ke tingkat internasional bahkan ya harapannya. Baik, luar biasa. Nah itu dia, tadi sudah dibahas ya beberapa yang termasuk dalam rangkaian-rangkaian kegiatan yang ada di dalamnya. Nah ini yang menarik, yang bisa dibilang ini cukup terkenal ya, yang mengindonesia sekali. Ini yang dikenal ketika di Biak didengar ada festival Biak Munara Wampasi, yang tidak asing di telinga masyarakat Indonesia ini Snapmore, lalu juga Apen Bayeren. Nah tadi Snapmore sudah nih, Mansar sudah jelaskan Snapmore seperti apa ya, makna yang tersirat di dalamnya juga. Lalu Apen Bayeren ini dikenal dengan prosesi adat orang Biak menginjak batu panas. Nah ini seperti apa Mansar? Kita bicara Apen Bayeren, ini kita tidak bicara soal batu panasnya dulu. Tapi mengapa ada Apen Bayeren? Karena tadi ada ikan yang berkelimpahan, ada hutan yang menghasilkan hasil bumi, buahnya yang banyak, tentu untuk menikmatinya melalui proses masak. Ya, maka orang Biak di masa lalu sudah mengenal rebus dan bakar.
rebusnya menggunakan bambu dan bisa dinikmati oleh keluarga inti, ibu, bapak, dan beberapa anaknya. Sementara ketika orang Biak berkumpul dan mau beracara itu membutuhkan makanan yang banyak. Maka ada hikmat kepribumian leluhur untuk menemukan bagaimana membakar batu lalu menjadikannya alat masak untuk menghasilkan makan yang banyak dan memberi makan orang banyak pada event itu. Maka apen itu orang Biak berbagi. Ada apen yang namanya apen Mambayan. Itu barapen yang dilakukan oleh para nelayan ketika mereka hendak melaut, mereka menggali pasirnya, mereka bakar batu, tinggalkan di dalam wadah yang sudah digali, lalu mereka tinggalkan makanannya, mereka tutup dengan daun dan ditutupi lagi dengan pasir dan mereka pergi melaut. Itu barapen yang paling terkecil. Lalu barapen yang berikut adalah apen Anan. Artinya yang biasa dilakukan oleh semua keluarga Biak itu untuk memberi barapen makan yang secukupnya. Lalu kita datang kepada barapen yang paling besar. Ada 2 di sana. Baik. Yang ditutup dan dibuka itu sama apen beren. Artinya bahwa mereka bagaimana berjalan di atas batu sambil meletakkan makanan-makanan itu. Karena tidak mungkin makanannya dilempar, pasti di jalan dan diatur lalu ditutup. Karena bebatuannya terlalu luas. Untuk memberi. Jadi apen beren itu tujuannya adalah memasak untuk memberi makan orang banyak pada sebuah acara. Nah, karena apennya tidak mungkin kita membuang makanannya saja, tapi kita karena atur, maka kita butuh orang yang memiliki keterampilan untuk berjalan di atas batu panasnya sambil meletakkan makanan-makanan itu. Baik. 1-2 jam kemudian dibuka. Nah, hari ini kita ambil intinya bahwa bagaimana berjalan di atas batunya sebagai ikon untuk kita promosikan tentang apen beren itu. Olehnya ada apen yang besar sama dengan itu yang kita jalan meletakkan makanan, kita tutup di malam ini, paginya, keesokan harinya baru kita buka, yang kita namai dia apen besasek. Semua ini melengkapi kehidupan orang Biak di musim Wampasi dan musim Wambarek. Baik. Ya. Luar biasa. Jadi dengan tradisi apen beren ini sendiri bisa dibilang ini intinya dan juga tujuannya adalah memasak lalu berbagi seperti itu ya. Menggunakan hasil bumi yang ada untuk disyukuri untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Nah, ini memang menarik karena pertunjukan yang ditampilkan ini memang lebih ke orang-orang asli suku Biak yang menginjak batu. Nah, pertanyaannya nih Mansar, apakah semua orang suku Biak bisa menginjak batu tersebut, batu panas tersebut, ataukah ada syarat-syarat yang perlu dilakukan sebelum menginjak batu, atau mungkin ada marga-marga tertentu dari orang asli Biak sendiri, atau seperti apa? Orang Biak yang bisa berjalan di atas batu panas, itu orang Biak yang diyakini memiliki daun megis, jadi tidak semua orang bisa. Baik. Terkadang kalau orang mau beracara dan membuat apen beren atau apen besasek, pasti mereka mengambil orang, meminta bantuan dari orang yang memiliki daun itu. Tapi syukur bagi mereka yang sudah memilikinya. Ketika mereka beracara, kita bicara soal masalah makan, itu tidak heran, kita tidak ragu karena memang mereka pemiliknya. Karena pemilik daun megis, Wimambri, daun perkasa, itu penakluknya api. Terkadang dijuluki sebagai manusia api. Dalam apen beren, terlepas dari pawangnya bisa berlaga, tapi juga bisa mempersiapkan siapa saja yang ingin berlaga. Kita ikuti betul sejarah di dunia ini bahwa untuk berlaga di atas batu panas, kita punya pengetahuan bilang ada 2 suku, yaitu suku India, salah satu suku dari India, dan kita di Indonesia itu suku Biak. Baik. Kalau di India yang kami ketahui, pawang tidak bisa melegitimasi orang lain untuk berlaga. Sementara kita di Biak, pawang bisa mempersiapkan atau melegitimasi orang lain untuk bisa berlaga. Jadi ini kita luar biasa soal apen beren dan manusia pemilik daun megisnya. Kita berharap ini tetap terlestari
dan kita jadikan edukasi bagi orang lain bahwa APMBRN sebenarnya ada kuncinya adalah salah satu pola masak bagi orang Biak untuk memberi makan orang banyak. Hanya karena berjalan di atas batu panas ini memberi heran, maka kita jadikan ikon pertunjukan. Baik, luar biasa. Jadi sebenarnya asal-usul dari APMBRN itu ya Mansar ya, yang tadi sudah dijelaskan, memasak untuk banyak orang, tetapi cara meletakkannya tidak mungkin dilempar begitu saja, tetapi meletakkannya orang-orang tertentu yang meletakkan langsung di atas batu panas itu ya. Tetapi kemudian perkembangan zaman ini menjadikan satu ikon pertunjukan yang memang khas dari Biak sendiri untuk para pengunjung, apalagi para pengunjung dari luar Biak begitu ya Mansar. Sejauh ini ketertarikan mereka terhadap Menara Wampasi ini seperti apa Mansar melihat ini? Kami melihat, terima kasih untuk dukungan Kementerian Pariwisata. Ini Menara Wampasi ini benar-benar mendapat prioritas. Kami sebagai pimpinan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Biak Numfor, kami melihat dan menyaksikan hal itu. Bagaimana seriusnya Kementerian Pariwisata, seriusnya pemerintah daerah di Biak Numfor dan juga pemerintah di Provinsi Papua bahwa momentum Festival Biak Menara Wampasi mendapat perhatian dan prioritas yang luar biasa. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mensupport kami sehingga Festival Biak Menara Wampasi selalu menjadi salah satu festival yang mendatangkan banyak wisatawan ke Biak. Dan kami merasakan biasanya ada perputaran ekonomi luar biasa dari festival ini. Terima kasih. Ini lalu pengaruhnya sendiri, kalau tadi kita sudah banyak membahas seperti apa rangkaian prosesi yang ada di dalam budaya ataupun adat ini sendiri, lalu ini seperti apa dari sudut pandang Mansar sendiri selaku Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Biak, pengaruhnya bagi masyarakat, mungkin hubungan antar individu masyarakat asli Biak ataupun dengan kelompok atau komunitas tertentu dengan keberadaan ataupun tradisi dari Menara Wampasi ini? Kami melihat yang pertama kehadiran Menara Wampasi ini mengajarkan kembali bagaimana orang Biak belajar menghormati alam, sehingga nilai-nilai penghormatan terhadap alam yang telah diwariskan oleh leluhur ini sedang terbentuk dan terbangun kembali dalam strukturnya. Karena jujur saja kita lihat penghormatan terhadap nilai-nilai budaya ini terkadang mendapat degradasi karena pengaruh budaya luar yang begitu arusnya kencang sekali. Dan kita sebagai masyarakat dunia kita tidak bisa abaikan dan kita tidak bisa pungkiri bahwa memang harus seperti itu. Kendati pun demikian, tugas kita hari ini adalah melalui Festival Biak Menara Wampasi kita diedukasi, terutama anak-anak kita, sehingga mereka bisa memahami apa yang telah diletakkan oleh para pendahulu kita. Artinya pengaruhnya ini juga kuat begitu ya untuk keakraban dari antar individu masyarakat yang ada di Biak. Iya. Festival Biak Menara Wampasi benar-benar mengikat rasa silaturahmi antara sesama anak bangsa karena mengundang banyak orang, tetapi juga menjalin hubungan babe oser, rasa persatuan orang Biak. Artinya itu ya Mansar, babe oser. Iya, babe oser. Karena bagaimanapun juga inti dari Wampasi yang dilakukan oleh orang Biak adalah rasa syukur, membangun kasih sayang, dan membangun rasa kebersamaan atau persatuan yang orang Biak kenal dengan kata indah, yaitu babe oser. Kalau orang Biak membangun babe oser, mereka kuat. Dan melalui festival ini Biak Menara Wampasi kita lihat bagaimana orang Biak secara satu pikiran, satu perasaan mereka membangun rasa babe oser itu, rasa persatuan itu. Itu ya luar biasa kekuatan dari pengaruh tradisi ini sendiri yang memang sudah dijaga secara turun-temurun begitu ya Mansar yang ada di Biak sendiri. Lalu beberapa festival yang sudah diselenggarakan di Biak juga Mansar pernah juga saya saksikan sendiri ada keterlibatan dari anak-anak ya, anak-anak dari usia dini, ada juga anak-anak remaja, lalu anak-anak muda. Nah ini seperti apa Mansar dalam setiap prosesi adatnya? Memang mereka ini sudah dibiasakan seperti itu dari dalam keluarga kah, atau ini seperti apa sehingga mereka bisa terlibat juga di dalam prosesi-prosesi adat? Ya, kita jadikan festival ini sebagai bahan ajar kepada anak-anak.
Sehingga semua yang telah hilang dan sedang kita perbaiki hari ini, sasarannya adalah kita letakkan kepada anak-anak, sehingga upaya pelestarian nilai-nilai tradisi orang Biak tetap terpelihara. Jika kita tidak melakukan ini, maka tentu banyak yang hilang. Melalui festival Biak Menara Wampasi, banyak upacara-upacara adat, misalnya yang kita angkat, dengan sasaran adalah bagaimana kita perkenalkan kepada anak-anak, ini warisan-warisan leluhur yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Jadi itu dia ya, sudah sejauh ini dengan pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi, berarti dari sisi Dewan Kesenian dan Kebudayaan sendiri memang membuka itu ya untuk edukasi juga kepada anak-anak yang ada di Biak. Baik-baik. Lalu keterlibatan orang muda juga sama ya, Mansar? Sama. Jadi orang muda mereka adalah pelaku. Kita siapkan sebagai pelaku. Jadi orang tua sebagai pemberi amanat, orang muda sebagai pelaku atas nilai-nilai itu, dan anak-anak kita libatkan sebagai penerus yang harus terlibat untuk memahami, sehingga pengetahuan terhadap nilai-nilai budaya yang ada dan melekat pada Menara Wampasi ini tetap berkesinambungan, tidak putus, tidak ada generasi yang putus. Dan kalau boleh kita berharap dia lebih baik dari hari ini. Berarti bisa dikatakan generasi muda ini keterlibatannya ataupun antusias mereka ada ya, Mansar ya, dengan tradisi dari budaya Biak ini sendiri. Sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Sangat luar biasa. Kami melihat itu, bahkan tidak pandang suku dan budaya. Semua masyarakat Biak Numfor yang menghuni Kabupaten Biak Numfor secara antusias sangat mendukung. Kita lihat dari jenis-jenis kegiatannya. Dan kita sebagai orang Biak pemilik festival ini sangat bangga bahwa penerimaan Biak Menara Wampasi secara nasional benar-benar terbukti di Kabupaten Biak Numfor. Baik itu dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, baik orang Biak sendiri maupun siapapun dia yang ada sebagai masyarakat Biak Numfor hari ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suksesnya dan pemahaman dan pengertian, pengetahuan terhadap nilai-nilai budaya yang melekat pada festival budaya yang ada pada Menara Wampasi ternyata bukan lagi jadi pengetahuan orang Biak, tapi sudah menjadi pengetahuan bersama. Bersama ya, jadi bukan hanya orang Biak saja bukan, ya. Bukan. Baik. Semua ini berkat seluruh event-event yang kita lakukan. 8 tahun telah memberi pengetahuan yang luar biasa bagi semua masyarakat yang mendiami Pulau Biak, dan penghormatan terhadap seluruh kegiatan kita dipahami secara nasional. Olehnya sebagai Dewan Kesenian kami merasa bangga dan puas. Baik. Jika ada kekurangan nanti kita perbaiki ke depan. Betul. Baik, luar biasa. Jadi peran generasi muda juga begitu terlibat ya, pendengar juga pemirsa yang ada di Kabupaten Biak Numfor dalam tradisi Menara Wampasi ini sendiri. Nah, kita nanti akan masih banyak berbincang ya, mengenali lebih dalam seperti apa Festival Biak Menara Wampasi ini yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Tetap di Obrolan Budaya Persembahan RRI Biak. Oh
Ya, tadi sudah banyak kita bahas terkait dengan rangkaian-rangkaian prosesi adat yang ada di dalam Festival Biak Menara Wampasi, itu seperti apa saja, lalu apa saja makna yang tersirat di dalamnya, dan juga bahkan ada sanksi sosial serta edukasi yang diberikan dari seluruh prosesi adat yang ada dalam Menara Wampasi. Nah, ini kita mau tahu juga nih, dalam setiap Festival Biak Menara Wampasi, mungkinkah ada benda-benda budaya ataupun benda-benda adat yang memang ditampilkan seperti itu, Mansar, untuk bisa lebih mengedukasi lagi dan memperkenalkan kepada masyarakat, terutama juga pengunjung yang mungkin datang dari luar Biak, bahwa oh ini benda asli Biak, oh ini kepunyaannya Biak. Nah ini seperti apa, Mansar? Bisa diceritakan? Kita menyadari bahwa sebenarnya nilai-nilai budaya orang Biak itu masih banyak yang belum terungkap. Olehnya, melalui Festival Biak Menara Wampasi, ada giat-giat budaya yang porsinya diberikan luas. Saya menyadari juga bahwa ada ketidakmampuan hari ini untuk kita mengangkatnya karena rasa takut salah. Oh, baik. Rasa takut salah ini membuat banyak karya, banyak kekayaan akhirnya yang tidak terungkap. Saya bersyukur Festival Biak Menara Wampasi yang ke-8 ini, panitia telah memberikan beberapa kegiatan yang sangat membantu sehingga nilai-nilai pewarisan nilai-nilai budaya orang Biak bisa dapat kita salurkan walaupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan eksibisi maupun lomba. Sehingga benda-benda yang ditampilkan ini mungkin bisa disebutkan ada apa saja, Mansar, dalam Festival Biak Menara Wampasi? Dari seni kriya kita lihat di sana ada pamerannya. Pameran di mana kerang-kerang laut itu bisa diolah menjadi hiasan-hiasan yang menyenangkan. Kalau dari kriya kita lihat ada patungan-patungan yang telah disiapkan para seniman perupa. Kemudian dari tari, bagaimana ada tari-tari tradisi yang bisa dikemas dalam pertunjukan. Tetapi juga dari pertunjukan perahu orang Biak di masa lampau. Kita punya perahu masa lampau, sebenarnya kita punya kerinduan tahun ini bisa tampilkan, namun karena batasan waktu, maka kita lebih kepada menampilkan perahu hias tradisional. Harapan kami ke depan jenis perahu ini kita mantapkan dia dalam waktu yang baik sehingga bagaimana orang Biak bisa tampilkan waironnya sebagai perahu dagang, perahu niaga ya. Kemudian perahu mansusunya sebagai perahu perang yang bagaimana buritannya, haluannya sama terlihat. Kemudian perahu induknya. Jadi sampai hari ini perahu induk orang Biak belum dilihat oleh anak-anak kita. Kita berharap seperti itu bahwa festival ini bisa menghadirkan produk-produk budaya ini untuk dikenal kembali, dilihat kembali oleh generasi kita yang ada pada hari ini. Karena perahu induk orang Biak, jujur, Anfan Soren, itu kalau kita bicara pasti orang dewasa pun bertanya, itu seperti apa? Karena belum kita lihat. Ini harapan kami sebagai pimpinan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Biak Numfor, semoga nanti yang ke depan ini, perahu-perahu ini kita bisa tampilkan dalam event yang kita banggakan ini. Ada juga perahu yang biasanya untuk orang-orang Biak bagian utara, wilayah bergelombang ya, walaupun bukan musim mambarek atau tapi mereka siapkan perahu dayung yang bersemandua, karena kita tahu bahwa Biak bagian utara itu wilayah yang bergelombang. Nah, jenis-jenis perahu ini hari ini belum ditampilkan secara bersama. Kita berharap nanti festival ini melahirkan pengetahuan kepada anak-anak kita untuk memantapkan diri ke tahun depan, sehingga agenda kegiatan kita lebih padat, lebih banyak. Jadi terkait dengan benda budaya, satu perahu yang khas punyanya orang Biak ya, ini juga punya ciri khas tersendiri begitu. Ada tadi terbagi perahu wairon dan juga mansusu begitu ya?
Iya. Mansar. Nah, ini Mansar, saya mau tanya juga. Saya pernah mendengar satu cerita ataupun kisah terkait dengan perahu budaya ataupun perahu khas tradisional Biak. Ini ada yang perahunya itu katanya depan dan juga belakangnya ini mirip ya, sehingga ketika berlayar, dipercaya begitu ceritanya, Iya. itu musuh tidak tahu mana yang depan, mana yang belakang, seperti itu. Itu seperti apa, Mansar? Kalau tidak salah seperti itu. Ini perahu perangka atau yang perahu dagang, Mansar? Ya, sebagaimana yang tadi kami sudah sampaikan bahwa perahu ini orang Biak menyebutnya Wai Mansusu, perahu perang. Berarti yang perang Mansusu ya? Iya. Baik, baik. Buritannya, haluannya sama. Sama. Ketika mereka maju bergerak dan ada hitungan bahwa di depan sana ada musuh dan jika kita tidak kembali, kita akan mengalami musibah. Maka cukup manusianya berbalikan badan di atas perahu itu. Itu dia. Karena mau maju atau mundur tetap sama. Baik, baik, Iya. baik. Jadi itu salah satu perbedaannya Iya. ya, perahu Wairon dan juga Mansusu seperti itu. Baik, luar biasa. Keunikan-keunikan tersendiri yang ada dari benda-benda budaya yang ada di Biak sendiri. Nah, lalu ini mungkin terkait alat musik, ada juga yang ditampilkankah ketika Festival Biak Menara Wampasi ini atau seperti apa, Mansar? Ada. Kita lihat khusus untuk tari-tari tradisi yang orang Biak lebih kenal dengan istilah war. Ya. Itu tadinya kita cukup menggunakan tifa, alat sejenis gendang kecil ya, yang dibunyikan melalui menabuh atau memukul ya. Telah melahirkan satu musik baru lagi dari pecahan-pecahan tempurung kelapa yang kita namai sebagai sek asas. Sek asas. Iya. Baik. Ini kita ambil dari tradisi hidup masyarakat Biak bagian utara, bagaimana menggunakan musik ini, alat ini sebagai alat pemanggil ikan hiu. Nah, karena bunyinya memberi bunyi yang baik, maka kita adopsikan sebagai musiknya orang Biak. Baik. Dan ketika kalau memberi bunyi yang kekasannya kepada bunyi tifa, biasanya memberi spirit untuk bagaimana para penari dan penyanyi ini lebih semangat, lebih energik gitu. Baik, baik. Iya. Baik. Luar biasa. Satu lagi kita tahu ya, alat musik dari pecahan-pecahan apa tadi, Mas? Tempurung ya, kepala. tempurung Kelapa tua, ya. Baik, baik, baik. Nah, ini terkait dengan keberadaan juga eksistensi dari Festival Biak Menara Wampasi sendiri di tengah-tengah masyarakat. Hingga saat ini selaku Ketua Dewan Kesenian dan juga Kebudayaan Biak, ini seperti apa dari sudut pandang Mansar sendiri terkait dengan mungkinkah ada kendala-kendala ataupun tantangan yang dihadapi seperti itu dalam melestarikan dan juga mempertahankan budaya yang sudah turun-temurun hidup di masyarakat Biak? Silakan, Mansar. Iya, kita sama tahu bahwa untuk membangun peradaban orang Biak melalui berkebudayaan itu memang membutuhkan waktu yang panjang. Olehnya kami memang mengikuti benar bahwa pengetahuan tentang nilai-nilai tradisi orang Biak yang telah diwariskan banyak yang telah mengalami pergeseran nilai. Baik. Apalagi orang Biak ini terdiri dari 9 sub adat. Ada yang menguasai Biak bagian Teluk, ada yang menguasai Biak bagian Tanjung, ada yang menguasai Biak bagian Supiori, bagian Biak Barat, bagian Numfor, dan bagian Raja Ampat. Nah, semua ini punya kesamaan, namun ada lekukan budaya yang membedakan untuk kita tahu bahwa dia sebenarnya ada di Biak yang mana. Nah, tentu ini ada kekayaan, tapi juga suatu masalah nanti ke depan bahwa untuk satu bagian mengklaim bagian yang lain itu yang lebih benar. Nah, ini yang kita hati-hati. Olehnya semua kegiatan ini kita lakukan dengan maksud bagaimana menyatukan semua pengetahuan kita terhadap nilai budaya orang Biak. Baik, jadi ini juga termasuk dalam salah satu tantangannya ya, begitu untuk melaksanakan dan juga mempertahankan budaya ini sendiri. Iya. Baik, baik. Salah satu tantangan yang berikut adalah kami melihat hari ini orang Biak ingin menjadi orang lain. Penghormatan terhadap budayanya mungkin dipandang sebagai sesuatu yang kuno, sesuatu yang ketinggalan zaman. Nah, tapi mereka ingin menjadi orang lain di sana, tidak mau menjadi diri sendiri. Kami melakukan banyak giat-giat bersama pihak pemerintah melalui pariwisata,
Dinas Pendidikan adalah dengan maksud mengembalikan pengetahuan itu, tapi juga menarik kembali rasa sayang terhadap budayanya, sehingga ke depan mereka melakukan itu sebagai bentuk bukan karena terpaksa, tapi ini adalah harga diri kami sebagai orang Biak. Jadi terkait dengan tantangan ini seperti itu ya. Mungkin kalau bisa dikatakan lebih sederhana, ini kembali lagi kita menghormati ya, penghormatan terhadap keberadaan dari tradisi itu sendiri ya. Iya. Baik. Itu tadi terkait dengan tantangan. Nah ini kita juga bisa katakan bahwa zaman serba berubah. Iya. Perkembangan zaman juga serba maju ya, begitu. Iya. Nah, apakah ada ini Mansar perbedaan dari tradisi-tradisi yang memang menjadi prosesi adat yang mungkin ketika dahulu kala dilakukan dengan cara begini. Di saat ini karena zaman sudah modern mungkin dilakukan dengan cara ini, namun ini tidak mengurangi nilai daripada arti ataupun prosesi adat tersebut. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga Mansar seperti apa? Iya, saya lihat ada dua panggilan. Iya. Dulu kita melakukannya sebagai bentuk kewajiban, pemenuhan atas kewajiban kehidupan orang Biak dari dua pihak yang satu dengan pihak yang lain. Hari ini kita lebih melakukannya sebagai bentuk pertunjukan, biar dunia tahu ini budaya orang Biak. Nah di sini yang kami lihat. Tapi bagaimanapun juga panggilan pertunjukan ini kita harus banyak meningkatkannya melalui event-event. Bukan saja event Biak Mundar Wampasi, tapi di mana ada event untuk berkesenian, maka itu momentum yang tepat bagaimana mengedukasi generasi kita hari ini untuk membangun rasa kecintaannya terhadap budayanya. Kita tidak pungkiri sebagaimana tadi saya sampaikan dari awal bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita akan tidak mungkin terhindar dari arusnya budaya modern. Baik. Tetapi bagaimanapun juga kita jadikan budaya orang Biak, budaya kearifan lokal kita sebagai filter untuk membentengi diri. Yang baik kita ambil sebagai pengetahuan, tapi yang salah kalau boleh mari kita sepakat jangan kita menjadi orang lain, jadilah diri kita sendiri. Karena yang punya kita bagi dunia bagus sekali, sementara kita anggap itu sesuatu yang tidak bagus. Baik. Kami melihat seperti itu selama perjalanan berkesenian di Kabupaten Biak Numfor. Baik, artinya memang mungkin punya perbedaan ketika dahulu kala dilakukan dan juga hari ini, namun tetap tidak menggeser apapun itu nilai dari nilai adat itu sendiri ya. Benar Mansar. sekali. Baik, luar biasa. Nah ini Mansar tadi keterlibatan juga dari anak-anak usia dini dan juga remaja, orang muda, bahkan ini memang sudah terus digaungkan begitu ya, sehingga memang Mansar melihat mereka antusias ya hingga hari ini Mansar. Iya. Untuk aktif di dalam festival ataupun tradisi-tradisi ini sendiri. Kami melihat rasa kecintaan anak-anak hari ini terhadap seluruh upaya kita untuk berkesenian dan berkebudayaan itu luar biasa. Bukan hanya tertutup dengan anak-anak Biak saja ya, tetapi bahkan di luar itu juga. Membingkai pesona dalam berkebudayaan di tanah Papua, kami melihat Biak sudah sampai tingkat yang memuaskan. Bagaimana kita bangga, bagaimana anak-anak kita hari ini menampilkan nyanyian-nyanyian dengan bermusik tanpa pandang sukunya apa. Mereka saling menyapa dengan bahasa Biak karena ada aturan daerah yang mengizinkan itu. Mereka ingin menjadi orang Biak, dan sebagai pimpinan kebudayaan dan kesenian di Biak Numfor, saya bangga. Saya melihat bagaimana anak-anak ya kita di Biak Numfor hari ini semua berlomba-lomba ingin menjadi anak Biak. Ingin jadi anak Ini Biak, hal yang luar biasa. Baik Biak. Biak keren ya. Biak keren. Baik. Nah ini terkait dengan Festival Biak Mundar Wampasi untuk kedepannya nih Mansar. Sudah kali ke-8 dilakukan ya hingga tahun ini 2024 di Kabupaten Biak Numfor sendiri. Nah seperti apa nih terkait dengan item-item acara ataupun rangkaian pertunjukan budaya yang ingin ditampilkan? Mungkin di kali ke-8 ini masih sama? Adakah program ke depan akan menampilkan apa lagi yang mungkin memang belum pernah dilakukan terkait dengan ini? Ya, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, tentu yang ke depan kita melakukannya lebih akbar dengan jenis-jenis kegiatannya yang lebih terukur. Contoh saja parade war itu, kita berharap nanti wajib bagi para peserta parade war untuk melakukan upacara-upacara sebagai pertunjukan
upacara adat. Walaupun bukan yang ada pada daur hidup, tetapi orang Biak kan selain dari yang daur hidup, mereka kaya akan upacara-upacara insidental seperti tadi penyambutan dan lain sebagainya. Itu kan bukan daur hidup, itu hanya kebutuhan insidental bagi orang Biak. Baik, jadi kedepannya untuk para dewor sendiri ini ya yang nanti mau lebih dilakukan secara akbar lagi ya. Iya, termasuk perahu tadi. Perahu juga ya. Kami berharap kalau tahun ini perahu hias tradisional, tahun depan kalau boleh ini orang Biak punya Waiman Susu, ini orang Biak punya Wairon. Waiman Susu berarti perahu perang ya. Wairon berarti perahu dagang. Dan ini dia punya perahu induknya yang belum kita kenal. Baik. Atau disebut Anfan Soren. Kalau Wai Papa ada namun belum dipertunjukkan. Baik, berarti itu dia ya beberapa item acara lagi yang nanti mungkin ke depan akan dilakukan begitu ya, tentunya upaya terus dilakukan begitu ya juga dari Dewan Kesenian dan juga Kebudayaan. Kemudian juga satu lagi, kita berharap ke depan panitia menunjuk sampel kampung pedalaman, sampel dari kampung pantai untuk melakukan barter yang kami maksudkan tadi. Baik, yang orang Biak kenal dengan Fara Bedobek namanya. Baik, siap. Jadi kira-kira mungkin secara garis besar ada 3 item ataupun 3 poin lagi ya yang memang ke depan nanti akan dilakukan, direncanakan untuk dilakukan ya. Kita berharap bersama bisa lebih mempertunjukkan lagi ya, sekaligus mengedukasi masyarakat. Ini dia kekayaan orang asli Biak. Baik, Mansar, ini terakhir mungkin harapan apa yang ingin disampaikan lagi terkait dengan keberadaan dan juga eksistensi dari Festival Biak Munara Wampasi ini selaku Ketua Umum Dewan Kesenian dan Kebudayaan Biak. Silakan Mansar. Semua upaya-upaya pelestarian nilai-nilai budaya Kabupaten Biak Numfor sedang berjalan. Terima kasih buat semua pihak yang telah berpikir keras, bekerja keras karena berhati tulus untuk membangun kebudayaan orang Biak. Kami lihat hari ini masih banyak orang Biak tidak ingin menjadi orang Biak. Mereka ingin menjadi orang lain. Biarlah melalui Festival Biak Munara Wampasi tahun 2024 ini kita merasa terpanggil untuk menjadi orang Biak yang sejati. Tentang sukses atau gagal, meriah atau tidak, itu tentu ada indikator-indikator yang kita gunakan sebagai alat ukur. Tapi yang terpenting adalah event ini merupakan media didik bagi anak-anak kita di hari ini. Tetapi juga menjadi event di mana para orang di luar sana kita panggil datang, bawa uangnya, kasih di kami di Biak. Olehnya kita tidak akan pernah capek, kita tidak akan pernah lelah untuk berekspresi tentang seni budaya orang Biak. Karena melalui seni dan budaya kita menghormati semua karya-karya besar, matra kebesaran Tuhan bagi manusia, tetapi juga melalui seni dan budaya kita saling menghormati antara sesama manusia, tetapi juga melalui seni budaya kita menghormati lingkungan alam tempat kita hidup dan berada. Baik. Mari kita tidak bosan, kita tidak jenuh. Orang lain ingin jadi orang Biak, maka orang Biak harus menjadi orang Biak yang sesungguhnya. Terima kasih. Ini harapan kami. Baik, luar biasa. Siowi. Baik, luar biasa pendengar dan juga pemirsa RRI.net, itu dia yang sudah menjadi closing statement ya dari perbincangan kita di obrolan budaya persembahan RRI Biak kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Salmon Rumaikeo. Terima kasih Kasumasa. Baik, nanti kita bisa berjumpa lagi ya untuk membahas lebih banyak seputar kekayaan budaya suku Biak. Dan sampai di sini kebersamaan kita pendengar dan juga pemirsa RRI.net dalam obrolan budaya persembahan RRI Biak dengan topik tradisi Munara Wampasi asli suku Biak, di mana kita sudah banyak membahas ya terkait dengan Munara Wampasi itu seperti apa, dan kita harapkan di perjumpaan berikutnya kita akan lebih banyak lagi mengenal dan juga mengedukasi diri ya seputar apa saja yang menjadi kekayaan dan juga warisan budaya dari orang asli suku Biak. Saya Eta Rumngefur, terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.